Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taniela Safira, NIM 200803102665. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah dengan materi akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Secara bahasa, syirkah berarti ikhtilat atau pencampuran, yaitu bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya, ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik dan musyarakah akad. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sedangkan musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Rukun transaksi musyarakah meliputi dua pihak transaktor. Yang pertama, objek musyarakah atau modal dan usaha, serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Objek musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu yang pertama modal. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah, disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau setara kas lain yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Yang kedua itu kerja. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini, dia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Yang ketiga, itu keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru. Berikut adalah contoh kasus dari pembiayaan musyarakah. Pada tanggal 12 Januari 2000 XA, BPRS Bangun Marwah Warga atau BMW dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai 40 juta rupiah. Yang terdiri dari 30 juta rupiah kontribusi BPRS dan 10 juta rupiah kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto, yaitu penjualan dikurangi biaya kertas dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% Bapak Hendra. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Pembiayaan musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 2000 XA. Saat akad disepakati, jurnalnya pada tanggal 12 Januari 2000 XA, pos lawan komitmen administratif pembiayaan pada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan
sebesar 40 juta rupiah. Kas atau rekening nasabah Bapak Hendra pada pendapatan administrasi sebesar 80.000 rupiah. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah pada tanggal 20 Januari 2000 XA, pembiayaan musyarakah pada kas nasabah sebesar 20 juta rupiah. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 28 Januari 2000 XA, pembiayaan musyarakah pada kas nasabah sebesar 10 juta rupiah. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan pada pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 10 juta rupiah. Pada saat penerimaan bagi hasil bagian bank pada tanggal 20 Januari 2000 XA, periode 1 jumlah laba bruto sebesar 5 juta rupiah dengan porsi bank 20%, yaitu 1 juta rupiah. Pada tanggal 20 Maret 2000 XA, periode 2 jumlah laba brutonya sebesar 4 juta rupiah dengan porsi bank 20%, yaitu 800.000 rupiah. Pada tanggal 20 April 2000 XA, periode 3 jumlah laba brutonya sebesar 6 juta rupiah dengan porsi bank 20%, yaitu 1.200.000 rupiah. Transaksi tadi dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Pada tanggal 20 Januari 2000 XA, kas nasabah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 20 April 2000 XA, kas nasabah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 1.200.000 rupiah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya berbeda dengan pelaporan bagi hasil. Pada tanggal 20 Maret 2000 XA, piutang pendapatan bagi hasil musyarakah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 800.000 rupiah. Pada tanggal 25 Maret 2000 XA, kas nasabah pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 800.000 rupiah. Pendapatan bagi hasil musyarakah pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 800.000 rupiah. Pada tanggal 25 Maret 2000 XA, kas nasabah pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 800.000 rupiah. Pendapatan bagi hasil musyarakah pada piutang pendapatan hasil musyarakah sebesar 800.000 rupiah. Tanggal 20 April 2000 XA, saat jatuh tempo, Bapak Hendra melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 30 juta rupiah via debit rekening. Pada tanggal 20 April 2000 XA, kas rekening nasabah pada pembiayaan musyarakah sebesar 30 juta rupiah. Sekian pembahasan materi akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.